Scan dimulai dengan memperlihatkan sebuah berita yang mengabarkan jika banyak hewan yang mati dengan cara yang tak biasa. Hewan-hewan yang dimangsa mati mengering, sampai hanya meninggalkan kulit dan tulang saja yang sudah mengering. Belum diketahui apa penyebab dari fenomena ini. Namun, satu yang sudah pasti adalah semua ini ulah dari seekor monster. Scan dilanjutkan pada saat si botak sedang menyiram kaktus di teras belakang apartemennya, dan sebuah nyamuk hinggap di tangannya. Namun, ketika si botak mencoba untuk membunuh nyamuk tersebut, si botak terus gagal, dan ia terus berusaha sekuat tenaga. Bahkan, dengan kecepatan yang luar biasa, ia tetap saja gagal untuk membunuh nyamuk tersebut. Scan berpindah ke lokasi di mana pencuri rumah yang sedang berbahagia, karena ia mendapatkan banyak barang dari rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di suatu kota. Namun, sebuah angin mengagetkan dirinya, dan jutaan ekor nyamuk menghisap darahnya hingga ia hanya tinggal tulang yang dilapisi kulit yang sudah mengering. Ternyata para nyamuk ini adalah pasukan dari monster nyamuk yang nakal. Akan tetapi, sang monster nyamuk merasa jika ini belumlah cukup. Tak lama datang seorang pria yang akan menembakkan laser ke arah sang nyamuk. Namun, serangannya gagal, dan sang nyamuk pun membalas dengan mengerahkan jutaan pasukan nyamuknya untuk menghisap darah pria tersebut. Para nyamuk pun menyerang sang pria, akan tetapi pria tersebut mengeluarkan api dari tubuhnya, dan terbakarlah jutaan pasukan nyamuk. Serangan si pria tersebut membuat sang monster nyamuk terkejut. Ternyata, pria ini bukanlah manusia biasa, melainkan sebuah robot atau cyborg, karena ia berperilaku dan berbicara layaknya manusia normal, hanya tubuhnya saja yang robot. Si cyborg pun bertarung dengan monster nyamuk. Akhirnya monster nyamuk berhasil menghancurkan lengan si kiri si cyborg. Namun, itu harus dibayar mahal dengan kedua kakinya yang juga dihancurkan oleh si cyborg. Monster nyamuk yang merasa jika akan berbahaya jika melanjutkan pertarungan dengan kedua kakinya yang hilang pun akhirnya kabur ke dalam hutan untuk mencari nyamuk lainnya untuk dijadikan pasukannya yang baru. Sang monster nyamuk pun datang dengan pasukan nyamuk yang jauh lebih banyak. Bahkan, si monster sudah pulih karena sudah mendapatkan darah yang melimpah dari pasukannya yang sangat banyak. Pasukannya terlihat seperti sebuah gunung kecil yang berwarna hitam. Namun, miliaran atau bahkan triliunan nyamuk kecil bukanlah masalah bagi si cyborg. Ia membakar semua nyamuk yang menyerangnya. Akan tetapi, di sana ada seorang manusia yang ternyata adalah si botak. Dan si botak pun harus merelakan bajunya yang hilang terbakar. Monster nyamuk yang sudah berevolusi menjadi lebih merah, sekarang ia menjadi jauh lebih kuat setelah berevolusi. Ia bahkan bisa mengalahkan cyborg dengan mudah. Akan tetapi, ketika si cyborg sudah putus asa dan akan mencoba meledakkan inti atomnya, si botak datang dan dengan satu tamparan, sang monster nyamuk hancur tak bersisa. Cyborg yang kaget melihat kekuatan si botak pun bertanya siapa namanya. Si botak pun menjawab jika namanya adalah Saitama. Dan cyborg pun meminta agar ia dijadikan murid, dan Saitama pun menyetujuinya. Pun datang ke apartemen Saitama dan berkata jika namanya adalah Genos. Genos pun berkata jika semua tubuhnya adalah mesin. Maka dari itu Saitama menjadi paham kenapa ia bisa sembuh dengan cepat. Genos pun bercerita jika 4 tahun lalu ketika umurnya masih 15 tahun, ia adalah manusia pada umumnya dan hidup bahagia dengan keluarganya. Akan tetapi, suatu hari sebuah cyborg yang tak terkendali menyerang apa saja yang ada di depannya dan membunuh semua keluarga Genos dan juga menghancurkan rumahnya. Genos yang sendiri dan terlantar pun bertemu dengan Profesor Kuseno dan memintanya agar dijadikan cyborg. Dan kemudian terlahirlah cyborg generasi keadilan bernama Genos. Genos pun berjanji akan membunuh cyborg yang pernah membunuh keluarganya. Akan tetapi, sampai saat ini ia belum mendapatkan informasi tentang cyborg gila itu. Genos pun terus berbicara dengan cepat, sampai Saitama kesulitan mencerna semua perkataan Genos. Dan Genos pun merasa jika ia sudah diselamatkan oleh Saitama, dan juga merasa harus belajar kepada Saitama agar bisa menjadi lebih kuat untuk mengalahkan cyborg gila suatu saat nanti. Scan pun berpindah ke sebuah bangunan yang dibangun di sebuah tebing di dalam hutan. Dan di sini kita bisa tahu jika ternyata monster nyamuk tadi adalah monster ciptaan dari seorang ilmuwan yang gila, yang sepertinya ingin membuat kekacauan di dunia. Dan di sana juga kita bisa melihat foto-foto dari target selanjutnya. Genos pun meminta Saitama menjadi gurunya dan meminta agar Saitama membuatnya lebih kuat. Namun, ketika mereka berdua berbicara, tiba-tiba sebuah monster masuk dan merusak apartemen Saitama. Namun sayang, belum sempat ia memperkenalkan diri, ia pun hancur dengan satu pukulan sehingga membuat dua monster lainnya ketakutan. Genos pun mencoba memburu dua monster lainnya, namun ia kalah cepat. Saitama sudah menghabisi dua monster lainnya. Tetapi, tiba-tiba tubuh Saitama masuk ke dalam tanah, seolah-olah ada yang menariknya. Dan
ada sebuah Saibok datang menyerang Genos. Pertarungan Saibok melawan Saibok pun tak bisa dihindari. Selagi Genos bertarung, seekor monster singa dan tikus tanah datang untuk menyerang Saitama. Saitama pun bertarung dengan si singa. Si singa pun menyerang Saitama dengan kekuatan penuh. Namun, Saitama bisa menghindari semua serangannya. Akan tetapi ketika Saitama membalas dengan satu pukulannya, tubuh sang singa pun hancur berserakan tak bersisa. Kekuatan Saitama membuat monster tikus tanah ketakutan dan kabur ke dalam tanah. Namun sayang, Saitama bisa mengejarnya dan sang tikus tanah pun harus kembali ke alam baka. Genos yang berhasil mengalahkan lawannya, akan tetapi Saibok tadi ternyata adalah seekor gorila buatan yang memohon ampun kepada Saitama dan Genos agar tidak membunuhnya. Dan episode 2 pun selesai.